Oke, selamat sore semuanya, teman-teman yang sudah hadir, pada sore hari ini. Hari ini kita akan, coba, technical workshop, sebenarnya lanjutan dari, series yang sebelumnya. Kita akan membuat, aplikasi web sederhana menggunakan framework Express.js. Jadi, Express.js ini salah satu framework terkenal, dia, download-nya tuh udah banyak banget. Nanti kita akan coba trial gimana sih cara bikin website menggunakan Express.js. Oke, sebelumnya mau perkenalan dulu, perkenalkan, nama saya Wika Silo. Saya salah satu instruktur Hacktivate, yang sekarang, saya ada di fase 3. Kemudian, background sebelumnya, saya adalah, analis kimia, waktu itu, alumni Hacktivate juga 2018. Ikut Hacktivate, kemudian belajar, programming, JavaScript terutama, dan akhirnya sampai sekarang. Kemudian, ini ada beberapa referensi, apa ya, kartu nama, mungkin teman-teman mau lihat. Ada LinkedIn, ada GitHub, mungkin kalau sosmednya programmer pakai GitHub, dan ada tulisan juga sama YouTube. Ini tulisan sama YouTube doakan, akan mulai terbit, beberapa judul-judul, jadi ditunggu aja. Oke, sebelum mulai, saya akan share rules, selama, workshop ini dimulai. Yang pertama, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan, share pertanyaannya di kolom Q&A, itu ada di, bawah ya. Nanti di situ, kalau misalnya ada question, nanti kalau misalnya aku sempet langsung aku jawab. Kemudian, kalau butuh interaksi, kalian, bisa ngobrol di kolom chat. Jadi beda ya, kalau pertanyaan di kolom Q&A, kalau interaksi misalkan aku kayak nanya, "Gimana, aman aman, lancar?" Silahkan teman-teman bisa jawab di kolom chat aja. Terus, selama, share ini, kemungkinan aku akan coba close videonya biar supaya lebih apa, bandwidth-nya lebih lancar, takutnya nanti putus nge-lag atau apa. Dan, bagi teman-teman yang ingin mengikuti, workshop kali ini, ada beberapa hal yang mungkin, butuh waktu install dan mungkin karena kita terbatas sama waktu, mungkin aku bisa skip dan teman-teman bisa catat, step-stepnya gitu ya. Supaya mungkin nanti setelah ini teman-teman masih bisa tetap coba. Oke, aku matikan dulu ya, soalnya ini kan dual screen, sorry. Oke, eee Oke, persiapannya sebenarnya ini balik lagi Hacktivate sedang mengadakan, technical workshop series. Jadi akan ada 3 series. Series pertama sebenarnya sudah dilakukan minggu lalu. Kita belajar membuat web profile, portofolio menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi pure HTML, CSS, JavaScript. Dibawakan oleh Aviva, salah satu instruktur Hacktivate juga. Kemudian ini di sebelah kanannya teman-teman bisa lihat kemarin Aviva demoin bikin portofolio sederhana seperti ini. Kemudian, di sesi ini sebenarnya lebih banyak bahas kayak, fundamental HTML, CSS, sama JavaScript. Dan untuk mengikuti workshop kali ini, sebenarnya teman-teman diharapkan sudah, cukup kenal dengan istilah HTML, istilah CSS, JavaScript, dan database. Sebenarnya nanti, aku akan coba share, dengan gaya yang seringan mungkin, sehingga mungkin nggak terlalu kaku juga, nggak terlalu berat juga materinya. Kemudian, harapannya teman-teman yang hadir sekarang itu memang yang tertarik dengan dunia programming. Jadi, ketika ngelihat codingan-codingan tuh nggak pusing itu apa, tapi semakin gatel dan semakin penasaran untuk coba. Serta, buat yang udah pernah ngoding bahkan, mungkin tujuannya di sini kita sambil buat sharing knowledge aja, harapannya teman-teman bisa bertambah ilmunya, kemudian bisa, banyak, ilmu. Terus kalau misalnya diperhatiin lagi, sebenarnya ini materi Express.js ini adalah materi Hacktivate di minggu ke-7. Jadi, Hacktivate sendiri sebenarnya dia adalah program bootcamp yang terdiri dari 16 minggu full
Di mana materi minggu 1, 2, 3, 4 itu kita anggap fase nol, fase persiapan, jadi banyak belajar fundamental yang share sama Afifah kemarin. Kemudian di week 5, 6, 7 ini, kita mulai belajar membuat, web aplikasi, sederhana dari sisi server, kemudian kita sudah menggunakan framework yang namanya Express.js. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Jadi, aku mau review juga, apa itu Node.js. Jadi, Node.js itu adalah sebuah platform yang memungkinkan kita untuk JavaScript yang tadinya cuma hanya di browser, sekarang kita bisa menjalankannya di sisi server. Nah, maksudnya apa, Kak? Jadi gini, misalkan ini kalau kalian, ke inspect elemennya sebuah browser, kalian kemudian ke konsol, di sini sebenarnya kalian bisa melakukan, fungsi-fungsi JavaScript. Misalkan kalian bikin variabel kayak gini, kurang gede ya, sorry. Kemudian kalian konsol log, name misalkan, ini mungkin kemarin sempat disinggung juga. Jadi dulu sebelum ada Node.js, JavaScript itu cuma bisa kalian, lakukan tuh di browser, di sini, gitu ya. Jadi kayak 1 tambah 2 kayak 3 kayak gitu-gitu. Jadi bahasa pemrograman JavaScript cuma bisa di sini, gitu. Kemudian, ketika Node.js hadir, eee, teman-teman sekarang sudah bisa melakukannya di server kalian, apalagi sekarang sederhananya di laptop kalian lah. Ini contoh aku udah install Node versi yang 14. Jadi kalau misalnya kalian jalankan Node, nah ini tadi kayak misal const name sama dengan Wika. Tuh, terus console log. Nah, ini semua sintaks-sintaks JavaScript yang tadinya di browser, sekarang teman-teman sudah bisa lakukan di mana ya ini ya? Di server kalian. Sorry, sorry. Kecil Kak layarnya. Oke, oke. Nah, oh ya, kalau misalnya ada apa kayak masukan atau apa juga boleh ya ditulis di kolom chat. Cukup besar ya. Misalnya 1 tambah 2 ini masih sederhana. Jadi kayak, dengan bahasa JavaScript yang tadinya cuma bisa di browser, sekarang kita sudah bisa running di sini. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman belum install, kalian bisa langsung ke nodejs.org. Kemudian teman-teman bisa download dulu Node.js-nya, bisa disesuaikan dengan OS teman-teman, ada Windows, ada macOS, atau teman-teman bisa langsung install via package manager. Di sini ada banyak OS yang mungkin teman-teman lebih cocok, bisa langsung aja. Contoh misalnya aku pakai Mac, jadi aku tinggal kopas aja di sini di terminal kalian. Di terminal ya, jadi kalian cuma buka aja terminal, nanti kalian bisa unduh package tersebut di terminal dengan cara seperti ini. Jadi masing-masing punya caranya masing-masing ya. Oke, itu. Jadi dengan adanya Node.js ini, JavaScript ini sekarang jadi powerful karena teman-teman sekarang sudah bisa membuat full aplikasi website baik dari sisi klien, dari di sisi browser maksudnya, dan juga sekarang sudah bisa di sisi server. Ya, di sisi server tuh ya menggunakan Node.js ini gitu. Jadi makanya JavaScript ini sekarang lagi in banget karena dengan kamu belajar JavaScript aja, satu bahasa JavaScript, teman-teman udah bisa membuat aplikasi full, depan belakang gitu istilahnya. Kemudian, sorry, Node.js sendiri juga komunitasnya oke banget, ada namanya NPM terkenal, Node Package Manager. Jadi di NPM ini teman-teman sebenarnya, bisa membuat ini kan open source, bisa berkontribusi misalkan membuat tools tertentu, atau teman-teman bisa, download atau menggunakan, tools-tools yang orang-orang buat yang keren-keren gitu. Express.js itu salah satu open source yang nanti kita bisa pakai gitu, nanti dengan pakai NPM gitu. Jadi Node.js itu ya baik dari sisi komunitas, dari sisi bahasa, JavaScript itu udah keren banget. Nah, ini aku mau coba, jelasin sederhana, aplikasi web, arsitektur yang akan kita buat. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, tahukah kamu, jadi kalau misal kita lagi browsing nih, http dot apa, hacktivate.com.
Itu sebenarnya teman-teman sedang melakukan HTTP request. Jadi dia minta ke server, server itu bisa di apa, di salah satu komputer atau di cloud, dan dia minta. Kemudian kalau misalnya di server butuh data tertentu, dia akan cek ke database. Nah, database ini, bisa database SQL mungkin, kalau teman-teman kenal MySQL, terus ada Postgre atau NoSQL bisa MongoDB, kayak gitu. Kemudian akan balik lagi ke server, kemudian server akan memberikan respon, gitu. Jadi sebenarnya alurnya nanti seperti ini. Jadi dari browser kita, kalau kita hit example.com, nanti dari server akan di-handle si example.com tuh minta apa ya? Kalau minta data dia akan ke database, kemudian dikembalikan, gitu. Jadi kalau dulu di klien tuh hanya HTML, CSS, JavaScript, di server tuh mungkin ada apa ya, ada Python, ada Ruby, ada PHP, kemudian database ada itu. Nah, sekarang udah bisa pakai Node.js. Jadi teman-teman sudah belajar JavaScript aja udah bisa dari sisi klien dan dari sisi server, gitu. Kemudian ini ada beberapa istilah. Jadi ini ketika HTTP request, sebenarnya teman-teman ini nih, ada metodenya. Nanti kita akan kenalan di metode request itu ada apa aja. Ada get, kemudian di sini ada path-nya atau roots-nya yang di-hit itu apa. Jadi kalau example.com 3000 berarti ya kalau slash doang berarti dia nge-hit itu. Kemudian host-nya, ini nama host-nya atau kita bisa kenal nama domain mungkin lebih ini. Kemudian dia mintanya apa, kayak gitu. Mungkin ini agak, membingungkan, coba pecah satu-satu. Jadi kalau misalnya request, itu sebenarnya kita ada 4 metode yang paling terkenal, paling umum digunakan, sorry. Jadi ini verbs atau metodenya. Jadi ada get, get itu apa? Jadi get itu ceritanya kita minta sesuatu. Minta sesuatu tuh kayak gimana? Contoh, misalkan aku ke hacktivate.com nih. Ini kalau misalnya aku ke mana ya, ke program, ke full stack. Nah, ini dia kan ke full stack remote. Sebenarnya browser tuh sedang meminta ke server, ini tuh di slash full stack slash remote tuh dapat apa sih? Nah, ternyata dibalikinnya patch ini, kayak gitu. Terus kalau misalnya hacktivate.com aja sebenarnya dari server tuh balikin apa sih? Balikinnya ini, kayak gitu sih. Itu sebenarnya itu proses get. Kemudian ada proses post, yaitu biasanya dia, proses yang menambahkan sesuatu. Biasanya ada hubungannya sama input-input. Kalau misalnya teman-teman kenal di HTML ada form input. Nah, di sini ada form input nggak ya? Contohnya mungkin di ini, ada nggak ya? Kalau nggak salah sih ada. Nah, di sini misalkan teman-teman isi ini apa, kemudian teman-teman melakukan send, itu teman-teman berarti si apa, si kliennya itu ngepost sesuatu, ngirim sesuatu. Itu biasanya dia sebagai metode post. Put delete itu hal yang sama, put itu berarti merubah ya data yang udah ada, atau delete itu berarti menghilangkan data yang sudah ada. Jadi HTTP request tuh biasanya ada metodenya ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat link, ini sebenarnya aku coba, deskripsikan lebih detail, link-link yang teman-teman biasa dapat, yang suka apa, share link kan share link kan atau apa. Jadi ini penjelasan singkatnya seperti ini. Jadi misalkan di sini, nih ya, ini kalau misalnya aku kopas di chat, tuh dia kan ada https hacktivate.com employee. Nah, HTTPS itu semacam protokolnya. Jadi biasanya yang sekarang umum ada HTTP sama HTTPS. Kalau HTTPS pokoknya lebih secure, sederhananya gitu. Kemudian ada hostname atau domain, itu biasanya bla bla bla.com, bla bla bla.co.id, www. Itu hostname. Atau kalau biasa depannya ada dot lagi, itu biasanya subdomainnya. Atau beberapa config memang ada sih pengaturannya. Tapi umumnya kalau di depannya ada dotnya lagi itu subdomain. Kemudian setelah slash pertama, itu kita kenal sebagai original URL. Atau nanti kita akan belajar itu disebut path atau roots. Gitu ya. Paling yang ini yang fokus teman-teman perhatikan di path roots-nya. Ini ada slash product, berarti dia path-nya ke products. Kayak gitu. Kalau di HTTP www.hacktivate.com employees, berarti itu path-nya adalah employers, routing-nya employers. Gitu. Nanti kita akan coba yang itu. Jadi itu ya.
Itu ketika teman-teman melakukan request. Lalu ketika teman-teman melakukan respon, sebenarnya respon itu yang umum adalah ya ini HTTP-nya, status code-nya berapa, kemudian dia penjelasan statusnya apa, kemudian nanti dapatnya apa, kayak gitu. Kejelasan lebih detailnya, mungkin teman-teman bisa perhatikan ini. Jadi yang penting itu biasa kalau direspon itu, status code-nya. Jadi umumnya 200 itu kita biasa sebutnya itu yang statusnya oke, berhasil. Jadi kalau dia nge-request berarti dia berhasil. Contohnya mungkin kalau Tokopedia ya. Misalkan aku cek di sini. Nah ini nih, teman-teman bisa lihat di sini 200. Berarti ini statusnya proses get-nya, request method get-nya itu oke, gitu. Atau teman-teman yang paling umum pasti kenal yang namanya 404, not found. Yaitu artinya apa? Berarti dia di server itu tidak ada path atau roots semacam itu. Contoh, misalkan aku cek lalala, lilili, lalilu, pokoknya ini ngasal. Kalau di ini dicek sebenarnya dia harusnya nggak dapat. Apa dapat ya? Aku juga nggak tahu. Nah itu dia. Waduh tujuanmu nggak ada. Atau ini biasanya disebutnya 404. Ini kalau dicek tadi sempat dapat nggak ya? Coba aku ulang. Oke, ini pending. Mana ya? Ada nggak ya? Oh, dia nggak handle. Umumnya biasanya di-handle sebagai 404. Itu menunjukkan bahwa di Tokopedia itu nggak ada pet ini nih yang asal gini. Makanya biasa ditampilinnya ini gitu ya. Paling itu aja untuk yang status code. Oke, kita langsung ke bagaimana cara membuat web aplikasi menggunakan Node.js gitu ya. Oke, ini sebenarnya teman-teman, untuk membuat aplikasi ini, teman-teman bisa baca di dokumentasinya Node.js di bagian HTTP Modo. Jadi misalkan, teman-teman bisa langsung ke documentation-nya, kalau tadi udah install, kemudian kita bisa buka sesuai sama Node.js yang di-install tadi. Kemudian teman-teman bisa ngecek di bagian HTTP. Jadi sebenarnya keyword untuk membuat, ini sederhana, atau bisa di sini aja deh, di about. Nah nih, ini adalah cara membuat basic, web aplikasi sederhana. Oke kita coba trial aja. Oke, misalkan aku bikin demo. Kita masuk ke demo, folder demo. Oke, kita coba buka. Mungkin teman-teman kalau mau ikut, bisa ini aku pakai VS Code ya. Coba bentar, kita lihat dulu apakah kekecilan. Apakah ukurannya pas teman-teman? Kalau misalnya kekecilan berkabar ya. Sekarang aku bikin app.js. Oke, wait. Apakah kami dikasih recordnya? Harusnya nanti ada potongan-potongan videonya, teman-teman masih bisa akses ya. Mungkin, dari tim Yudi ada infokah terkait ini? Untuk videonya mungkin, boleh stay tune aja di YouTube kita, ada kemungkinan akan kita upload di minggu depan. Jadi teman-teman boleh subscribe aja di YouTube-nya Hacktivate ya. Oke, thank you. Thank Jadi you. udah terjawab ya, jadi nanti ditunggu aja di, di YouTube. YouTube, sorry. Oke. Oke, kita langsung ya. Tadi kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini aku coba persiapin dulu biar layarnya nggak terlalu kecil, biar ya. Jadi ini masih ls, masih cuma ada file app.js. Oke, kemudian, misalkan kita coba ikutin ini aja dulu. Dia membuat HTTP, kemudian dia bikin hostname, port, kemudian bikin create server. Ini adalah modul metode yang penting untuk membuat HTTP via Node.js. Mari kita coba bikin dulu. Jadi teman-teman bisa HTTP, kemudian kita require HTTP. Jadi ini maksudnya kita ambil modul HTTP dari si Node.js-nya.
Kemudian kita buat hostname-nya dulu. Ya, karena ini sekarang kita masih mengerjakan di komputer kita masing-masing, kita pakai localhost saja atau terkenal dengan 127.0.0.1. Kemudian kita menggunakan port untuk menjalankan aplikasi ini. Ini juga umumnya menggunakan port 3000. Biasanya kalau development kita biasa pakai 3000. Kemudian kita bikin server, itu adalah dari ya ini maksudnya kenapa aku bolak-balik dari dokumentasi biar teman-teman nanti bisa ngikutin, seenggaknya catat mungkin link dokumentasinya aja sehingga nanti bisa diikutin gitu ya. Kita coba http://create-server. Di sini dia meminta sebuah function callback. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu function callback, ya intinya adalah ini parameternya adalah sebuah function yang menerima res. Oke, ini nampaknya sorry. Kenapa ada arrow function? Oke. Kemudian di sini kita kasih status code-nya apa, header-nya set apa, kemudian end-nya apa. res.statuscode kita misalkan berhasil. res.set headers ya kalau nggak salah. Ya betul. Headers, misalkan ini content type. Misalkan kita plain text dulu aja. Kemudian res.end kita kasih halo dari Bekasi. Wah. Oke, jadi ini adalah pesan yang ingin dikirim. Kemudian teman-teman melakukan proses listen. Jadi aplikasi ini akan berjalan di port mana dengan hostname apa. Kemudian server.listen kita masukin di sini portnya, si variable port yang udah kita bikin. Kemudian hostname. Kemudian di sini backlog-nya kita bisa pakai function callback juga. Ini sebenarnya sama. Ini sama yang di atas ya. Mungkin kalau teman-teman udah pernah main JavaScript, ini di ES6 nama raw function. Ini makanya bentuknya seperti ini. Kemudian kita konsol aja dulu untuk sementara. Misalkan server running at, misalkan di sini bilangnya apa? @http. Oke, http / kasih si hostname yang tadi udah kita bikin. Hostname. Kemudian dengan port yang sudah kita assign juga. Sorry, ini segini kali ya, biar nggak terlalu sayanya kesulitan. Seginilah, cukup ya. Oke, kemudian dari sini kita coba running aplikasi kita. ls, kemudian kita node aja, kemudian file apa yang mau di running. Oke, dia server running di HTTP sini, kita copy aja. Terus sebenarnya bisa teman-teman klik langsung, tapi ini aku coba copy dulu. Kita buka di sini. Kok download? Kok download? Sorry. Iya. Bentar. Ada yang oke. Bentar ya guys. Ada kesalahan teknis. Ini mana ya? Nah. Content type. Oh, ini salah. Dia typo. Content type. Bentar ya. Ini kemana ya tadi? Sorry. Kayaknya sorry. Port 127 server, create server, set headers, res.end, benar, listen port, http://hostname.2 port. Ya udah benar. Kita lihat di ininya.
Bentar ya. Tiba-tiba. Oh, ini karena di Google Drive nih ya. Bentar ya. Wait, ini gimana exitnya? Exit. Bentar ya. Ini gimana ya? Exitnya gitu ya? Sorry, ada kesalahan teknis. Jadi ini gara-gara di PPT-nya share screen, apa tadi presentation full. Jadi kayak tadi tampilannya agak kena crash. Bentar ya. Jadi intinya sebenarnya dengan cara seperti ini, teman-teman tuh udah bisa ngebangun pakai si Node.js ini. Hot text plain. Oke, ini kayaknya aku terbalik deh. Text juga sama plain. Plain. Bisa. Itu tadi ininya juga apa? Ini jadi kena masalah bentar ya. PPT-nya jadi kena. Oke, intinya ini. Jadi teman-teman udah bisa bikin sederhana. Jadi kita ngehit dari localhost dengan port 3000. Terus teman-teman bisa mendapatkan teks seperti ini. Gitu. Ini kalau misalnya tadi kita udah set juga statusnya. Ini teman-teman kalau misalnya sudah refresh, ya ini teman-teman bisa lihat di sini metodenya get, statusnya 200 kayak gitu ya. Oke. Oke. Hi, what's going on with my PPT? Bentar ya. Sorry, ada kesalahan teknis. Sejauh ini ada pertanyaankah mungkin kita sambil nunggu? Aman ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau sebenarnya kita sebagai developer itu ya sebenarnya nggak bisa sepenuhnya workshop. Mungkin teman-teman bisa catat kayak dokumentasinya di mana sehingga teman-teman bisa ikutin gitu. Ini tadi kita sampai sini ya. Oke, tapi kalau misalnya sekarang kita bikin Node.js itu sebenarnya caranya agak panjang banget, kayak panjang banget. That's why terkenal ada yang namanya framework express. Jadi bukan pengiriman express cepat ya, tapi emang dia cepat juga sih. Jadi Express.js itu dia slogannya gini, fast, jadi emang dia cepat banget. Unopinionated, maksudnya apa ya, nggak ada struktur yang baku. Jadi kalau misalnya teman-teman kenal istilah framework yang lain, jadi dia udah kaku nih kalau mau bikin A di sini ya, bikin B caranya gini ya gitu ya. Kalau di Express tuh enggak. Dia tuh sebebas itu. Dan dia memang minimalis web framework for Node.js gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman tadi ini kan kita codingnya sebelah kiri ya. Sebelah kiri kan sebanyak ini. Nah, dengan menggunakan Express.js, teman-teman sebenarnya sudah memangkas jadi bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi dengan Express.js tuh harapannya teman-teman bisa nge-maintain lebih banyak logiknya dibanding coding-codingan yang kayak gini, yang mumet-mumet gitu. Gitu. Cara pakainya gimana? Cara pakainya ini teman-teman langsung ke dokumentasi resminya aja, expressjs.com. Nah, di sini balik lagi kita sebagai developer handal, kita harus lihat-lihat semacam built-in function betul. Dia sebenarnya bagian dari package npm open source. Udah ini buatan orang. Jadi kita tinggal pakai jadi dipermudah. Jadi sebenarnya dengan adanya komunitas open source ini banyak sekali package-package yang bagus-bagus dan teman-teman sebenarnya tinggal lihat aja kayak gitu. Ini contohnya ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di getting started-nya gimana caranya. Nah, ini mkdir my app berarti kita bikin folder, kemudian kita masuk ke foldernya, kemudian npm init. Nah, untuk misalkan di sini coba ya. Di sini untuk
memastikan bahwa, aplikasi kita, folder kita menggunakan package npm, biasanya kita melakukan npm init dulu, inisialisasi dulu. Caranya gimana? Kalian tinggal init aja. Nah, di sini biasa dia nanya-nanya nih, ini package apa, ini aplikasinya apa gitu misalkan. Misalkan ini demo aja. Versinya masih berapa? 1. Kita enter aja. Ini misalkan demo workshop. Kemudian entry point-nya file apa nanti yang di-hit pertama kali, kita karena pakai app.js, kita pakai app.js. Test command-nya kita bisa abaikan dulu. Kita nggak pakai git dulu, kita bisa abaikan. Keyword-nya bisa abaikan. Autornya bisa nulis nama kalian masing-masing. Lisensinya bisa langsung. Oke, ketika udah ini, apakah ini oke? Kita oke. Kemudian dia langsung kebikin sebuah file namanya package.json. Jadi di sini kita bisa tahu nih, nanti kita bisa tahu di folder kita, di project kita itu nanti kita pakai package apa aja. Gitu ya. Nanti di sini mana tadi ya? Nah, kita udah npm init, kemudian kita bikin entry point, teman-teman tadi bebas ya, bisa index.js atau app.js, disesuaikan. Kemudian teman-teman bisa install package-package yang ada di npm itu, caranya dengan npm install nama package-nya apa. Karena kita mau pakai Express, jadi kita pakai Express. Jadi kita npm install misalkan Express. Kalau misalnya teman-teman perhatiin nanti di sebelah kanan, nih, dia langsung ini lagi download package-nya. Jadi itulah enaknya di dunia open source. Kalian bisa kontribusi dengan cara membantu, membuat, dan teman-teman juga bisa menggunakannya. Gitu. Nih, dependencies. Jadi ini nunjukin bahwa di project kita kali ini kita menggunakan si Express dengan versi 4.17. Gitu. Kemudian kalau udah, sebenarnya ini bisa lanjut aja next to Hello World. Ini teman-teman kalau mau iseng bikin Hello World, di sini udah disediain contoh basic-nya. Jadi kita coba bikin. Ini aku bisa tutup dulu ya. Ini yang tadi ini versi Node, yang panjang sekali. Coba kita bikin versi Express. Jadi caranya adalah kalian tinggal require si Express modulnya. Kemudian teman-teman bikin instance-nya dengan menginvoke si Express. Terus kali ini coba teman-teman bikin portnya juga, misalkan 3000. Kemudian ini kita ceritanya coba bikin handle root awal-awal. Jadi misalkan kita coba handle method get dengan root yang slash aja. Misalkan di sini dia menerima sebuah function callback, di mana dia menerima request dan respon. Request tuh request dan respon ya. Kemudian kita coba res.send dulu deh. Basic aja dulu. Misalkan, halo, ini menggunakan Express.js. Setelah itu kita juga listen supaya kita menandakan bahwa ini dia berjalan di port mana. Dia menerima sebuah port, kemudian kita coba kasih info kalau aplikasi ini running di port, misalkan kita nih. Oke ya. Lihat ya, jadi lebih apa ya, istilahnya lebih mudah dibaca, lebih mudah dihandle dibandingkan yang ini. Ini aku bisa hapus ya, biar nggak bingung. Oke. Kemudian kita save filenya, kemudian kita coba running aplikasinya dengan cara node app.js. Aplikasi ini running di port 3000. Mari kita cek. Ini di sini ya. Boleh deh. Localhost 3000. No, halo, ini aplikasi menggunakan Express.js. Di mana dia secara default dia adalah sebuah HTML. Dia status get 300, jadi udah gitu deh. Jadi ini apa ya, basic banget handle tadi kan. Sebenarnya ketika bikin aplikasi web itu kita harus apa ya namanya ya, ngehandle roots tadi kayak Tokopedia, ada Tokopedia/kategori, Tokopedia/product, Tokopedia/user. Kalau kita localhost, ini masih localhost saja. Kalau mau nambah yang lain, nanti kita tinggal tambah roots-nya gitu.
Pertanyaannya, Mas, itu tema VS Code-nya apa? Waduh, Anda menarik sekali. Saya suka nih kalau orang-orang yang suka sama tema saya. Saya kebetulan pakai Atom yang dark, Atom One Dark. Ini menurutku paling enak dilihat di mata gitu ya. Jadi teman-teman bisa download juga di VS Code, teman-teman. Terjawab ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, di workshop kita kali ini sebenarnya Express itu ada banyak hal yang luar biasa, tapi aku fokusin menjadi 4. Jadi dia tuh jago di routing, jadi dia membuat kita, enak untuk membuat routing-routing. Maksudnya itu gimana? Jadi gini, tadi kan sempat dijelasin bahwa ketika kita nge-request, teman-teman harus memperhatikan metodenya apa. Tadi kan metodenya ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, ada 4. Kemudian root. Root itu maksudnya slash apa? Misal localhost/home, localhost/about me, localhost/ apa. Itu yang perlu dipentingin ketika membuat routing. Maksudnya apa? Mari kita demo. Jadi ini contohnya ketika teman-teman, membuat apa sih, slash doang. Sekarang aku coba membuat routing yang kedua, app.get slash misalkan about about mungkin kita coba res misalkan res.send ini page about. Kita coba basic dulu ya, ada slash about, ada slash doang. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita coba refresh, masih kayak gini. Sekarang kita kalau ke about. Nah, ini dia, cannot get slash about. Ini menunjukkan bahwa aplikasi kita belum ngehandle method get untuk yang root slash about. Jadi si Express tuh udah ngasih tahu ke kita kalau ada orang yang hit kayak gini, kita ngasih tahu bahwa oh ini belum dihandle. Nah ini kenapa? Padahal ini kan udah dibikin Kak, kok dia nggak muncul? Ini karena si Node.js kita tadi belum di-refresh. Setiap melakukan perubahan, teman-teman wajib matiin dulu, kemudian jalanin lagi. Gitu. Jadi ini emang namanya juga server ya, jadi kalau setiap ada perubahan harus di rerunning lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen setiap ada perubahan coding berubah, itu ada sebenarnya package juga dia ada namanya Nodemon. Nah, ini adalah package yang membuat kita kalau misalnya ada perubahan tuh dia langsung refresh secara sendirinya. Tadi cara matinya gimana? Kalau di Mac tuh pakai Ctrl C. Nah, dia mati. Gitu ya. Kalau di Windows apa ya? Ctrl juga ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, sekarang kita ini cara pakainya gimana Nodemon tadi? Sama dengan install aja npm min-g nodemon. Jadi nanti kita tinggal pakai cara runningnya sekarang udah bukan Node lagi, tapi Nodemon app.js. Oke, ini jadi aplikasi kita akan rerun setiap kita nge-save perubahan. Contohnya di sini ya. Ini misalkan ini tentang about. Ini kalau di-save, dia langsung restart. Kayak gitu. Ini memudahkan kita ketika lagi development sebuah aplikasi. Nah, ini contohnya ya. About, terus kalau misalnya slash doang, halo ini nih. Terus misalkan kalau products. Nah, ini berarti tandanya belum di-handle. Nah, gitu. Nah, itu gimana caranya, Kak, supaya ke-handle? Ya, teman-teman tinggal misalkan ada mereka nyasar kemana gitu, ke hal-hal yang kita nggak bikin, belum bikin. Teman-teman bisa dengan routing menggunakan slash bintang. Misalkan di sini kita kasih tahu 404. Page ini nggak ada. Jadi kalau kita nggak buat metode dan roots-nya, ini kan kita cuma punya slash sama about. Selain itu kita arahkan ke 404. Contoh ya, ini kalau ke produk 404 nggak ada. About, dia langsung masuk ke, salah, ini juga nggak ada. About. Salah lagi gimana sih? Wow. Kok tipenya berkali-kali ini ada apa ini? About. Nah ini dia gitu ya. Oke, jadi kita udah bisa handle roots apa aja yang kita butuhkan di aplikasi kita. Terus kalau nggak dibutuhin kita langsung lempar aja 404 gitu. Terus yang menarik lagi ketika membuat roots, kita ada namanya roots yang dynamic. Ini dengan cara
slash misalkan name, misalkan echo. Kita coba tes aja dulu echo, kemudian kita bisa menggunakan params, yaitu dengan tanda titik 2, kemudian nama key-nya apa. Misalkan di sini kita misalkan contoh name. Ini sini rec, res, sama misalkan kita ambil let name, ini ngambil dari rec.params. Ini params itu berarti yang titik 2 ini. Kemudian nama paramsnya apa? Di sini kan titik 2-nya name ya. Berarti kita ngambil name. Kemudian kita coba resend. Halo. Terus di sini kita kasih name. Atau ini jelek deh. Kita pakai ES6 saja. Halo. Set. Name. Gitu. Oke. Berarti roots-nya itu kebaca dari atas dulu ya? Betul, Mujahidin. Dia akan coba ngecek dari atas ke bawah. Ini berarti perhatiin kalian posisinya ya. Jangan sampai ketukar. Gitu. Kalau yang bintangnya di atas nanti semuanya bakal 404 gitu. Nice pertanyaan, thank you. Cara matinya gimana tadi udah ya pakai Ctrl C. Oke, contoh ya. Kalau misalnya di sini kita pakai echo terus misalkan Mujahidin. Halo Mujahidin kayak gitu. Misalkan Wika. Halo Wika. Jadi kita udah membuat path yang dinamis. Di Express tuh udah bisa. Misalnya Yudi. Halo Yudi kayak gitu. Jadi menarik ya. Jadi dia bisa menghandle banyak hal. Jadi roots-nya tuh lebih enak. Kalau Express tuh kita jadi gampang. Tinggal nge-maintain-nya enak. Oke, lanjut. Di routing udah. Kemudian, nah ini contohnya tadi kita udah singgung. Jadi kita tinggal perhatiin aja get metodenya apa, nanti ada post apa, nanti di post nih dicontohin pas demo bikin aplikasi yang realnya aja. Kemudian teman-teman perhatiin slash belakangnya ya. Slash apa dia sebagai slash biasa, slash echo, slash fox dia sebagai apa, slash echo juga sebagai apa. Kemudian teman-teman di Express.js juga memungkinkan kalian memasang middleware. Middleware itu apa? Jadi middleware itu adalah sebuah proses, misalkan dia sebelum nge-hit ke server, ini ada pengecekannya dulu nih di sini. Cek dulu. Biasanya ini kepake kalau misalnya teman-teman pengen ngeproteksi server kalian. Jadi nggak bisa sembarangan orang ngecek gitu. Express itu buat front apa back ya? Kalau yang ini buat kebanyakan ada yang bikin sebagai back end server, karena dia kan tadi sebagai Node.js-nya kan, server, tapi ada juga yang membuatnya dia sebagai front end juga. Nanti kita akan coba bikin untuk front end juga. Gitu ya. Kita clear dulu. Nah, ini maksudnya middleware apa? Jadi gini. Jadi middleware itu adalah sesuatu yang diselipkan di antara slash sesuatu gitu. Jadi kita bisa masang sesuatu misalkan request, respon, kemudian dia menerima parameter ketiga next. Nah, di sini kita bisa ngecek nih. Ya, kita bisa melakukan cek username, bisa ngecek password, bisa ngecek token, kayak gitu-gitu di middleware. Kalau mau didemoin, sebenarnya contoh sederhananya gini. Jadi middleware itu adalah sebuah function. Misalkan aku bikin function sederhana ya. Function misalkan check token. Salah. Yang dia menerima tadi apa? Rec, res, dan next. Kemudian di sini kita bisa misalkan, ini aku ala-ala ya, misalkan check token. Kemudian cek data. Wah, ini pokoknya melakukan. Jadi middleware itu banyak manfaatnya. Biasanya buat ngecek token, bisa buat membuat session, bisa membuat token kayak dan sebagainya. Dah, ini udah. Tapi jangan lupa kalau misalnya udah kita next. Gitu. Nah, cek token ini bisa diselipkan sebelum dia ke final endpoint. Ini sebenarnya function endpoint-nya. Nah, kita bisa selipin nih di koma. Setelah ketika mau ini selipin dulu cek token. Gitu. Jadi sebuah function check token disisipin di sini, baru dia ke bawahnya. Di save. Sekarang kita perhatiin ya, ini masih kosong ya, Aduh, sorry. Oke, terminalnya masih kosong. Sekarang kalau misalnya kita ke tadi mana? Aku sisipinnya di slash ya. Ini dia masuk. Nah, nanti dia akan melakukan ini, cek token, cek data. Kayak gitu. Jadi di Express tuh asik banget. Ini salah satu yang sering kepake dipasang middleware. Jadi tujuannya untuk ngecek-ngecek.
Balik lagi ekosistemnya si Express middleware ini juga banyak banget. Salah. Express misalkan middleware. Kalau misalnya teman-teman penasaran sebenarnya Express middleware itu bisa ada apa aja nih. Teman-teman bisa pasang apapun. JWT, Morgan untuk logger, validator, HTTP atau course dan sebagainya. Gitu. Oke, kita bisa lanjut ya. Jadi teman-teman bisa memproteksi root sekalian. Tadi, ini udah ya. Ini Express itu untuk back-end umumnya, tapi ada juga yang bisa dipakai buat front-end. Kemudian lanjut, dan di Express juga kita bisa melakukan responnya tuh berupa send. Tadi kan kita udah nyoba send kan. Ada juga yang namanya redirect. Redirect tuh maksudnya apa? Berarti dia mengarahkan ke yang lain. Atau bisa send file. Ini send file ya, salah. Bukan i-nya. Nah gitu. Bisa nge-redirect. Jadi ini contoh paling umum misalkan di sini. Misalkan ada yang ke about. Kita coba lempar dia. Dia nggak ke send sekarang. Caranya adalah dengan res.redirect. Ini mau di redirect ke halaman mana? Contohnya kita mau ke halaman home aja. Jadi kalau ada yang ke slash about, ini kita tandain deh biar nggak ada fitnah di antara kita. Ini masuk ke routing about ya. Oke, ini ya. Jadi kalau misalnya sekarang aku nge-slash ke about, tuh dia akan redirect ke slash biasa, dan di sini kita udah kasih tahu tuh. Ini masuk ke routing about ya, gitu. Jadi REST-nya tuh ada banyak, ada send, redirect, ada send file, ada render, nanti kita pakai render. Selanjutnya, selain responnya bervariatif, yang ini yang paling populer. Ini contoh ya, ada redirect sama send file. Yaitu adalah view engine. Nah, view engine itu apa? Jadi memungkinkan kita, si server itu mengembalikan nggak cuma HTML plain, nggak cuma text plain, tapi bisa mengembalikan sebuah format HTML yang interaktif, yang pokoknya JavaScript banget deh. Wah, gila. Itu gimana tuh maksudnya? Oke, best practice dari 404 handling itu mendingnya pakai slash bintang atau pakai resep status 404 ya? Oh, itu bisa dikombinasikan. Bisa dengan ini, atau bisa ada yang menganggapnya error dengan status, kita tambahin aja status misalkan 404.send kayak gitu. Jadi ini nunjukin bahwa 404 itu statusnya 404 tapi tetap responnya apa. Dua-duanya menurutku baik, tergantung di mana kalian menggunakannya. Paling itu sih. Oke, Witri raise hand, mungkin ingin bertanya. Bisa di Q&A kah atau harus unmute? Witri, sorry. Oke, Fitri masih ditunggu ya? Untuk sekarang kita coba buka sesi Q&A dulu, nanti kalau misalnya sempat nanti kita coba diskusi by voice ya. Oke, lanjut. Nah, ini maksudnya apa nih yang view engine? Ya, view engine ini memungkinkan kalian tadi mengembalikannya tuh nggak cuma plain kayak tadi. Ini kan dari tadi kita ngasihnya plain ya, teks-teks plain biasa. Nah, tapi sekarang kita bisa ngembaliin format HTML. Kalau misalnya teman-teman penasaran, ini adalah view engine yang populer juga. Atau teman-teman kalau emang penasaran, Express tuh view engine-nya tuh ada apa aja. Sebenarnya bisa di-googling juga template engine-nya. Itu dia, nah ya, nih template engine. Ini ada banyak sekali, ada pub, ada EJS, ada HBS, ada ETA, ada banyak sekali. Ini pokoknya banyak. Untuk yang sekarang kita demokan menggunakan EJS ya. Nah, EJS ini kebetulan dokumentasinya ada di sini. Jadi dia bisa apa ya namanya ya? Istilahnya nih, dunia JavaScript bisa dimasukkan ke dunia HTML. Wah, menarik sekali. Jadi bisa bikin kondisi tapi dengan tambahan apa nih? Bukan kurung siku, kurung persen gini. Nanti maksudnya di dunia JavaScript. Oke. Oke, kita langsung demo aja. Ini maksudnya gimana? Jadi sebenarnya sederhananya teman-teman untuk menggunakan ini, teman-teman harus install dulu tadi EJS. Sorry, lupa ngasih tahu.
Ini nih, di AJS ini ada sebuah package juga. Jadi ada orang-orang yang pakai. Kemudian kita install aja. Jadi caranya npm install AJS. Di sini nunjukin bahwa teman-teman nanti ini nih, selain Express berarti di project kali ini kita menggunakan Express dan AJS. Baik, bagi yang raise hand mungkin bisa ditulis dulu di Q&A ya. Aku nanti pokoknya setelah ini bakal aku coba handle kalau misalnya teman-teman nggak bisa di teks juga. Oke, udah? Sekarang mari kita coba. Caranya, kalian harus setup dulu si template engine setup. Caranya adalah app.set. Misalkan di sini view engine, kita menggunakan si AJS. Jadi menunjukkan bahwa si Express.js ini menggunakan si AJS, kalau ini HBS sama aja. Dan teman-teman dia langsung mencari folder yang namanya view. Di sini views, ya, jadi misalnya ada banyak views. Gimana caranya supaya dia langsung mencari itu? Kita juga bisa set. Di sini kita coba import dulu path dari si Node.js-nya. Wire path. Di sini views atau view, kita views ya. Path join dir name. Lalu kita posisi nama foldernya apa? Berarti ini kita masih pakai views. Oke. Jadi ketika pakai AJS kita setup dulu dengan cara seperti ini. Kemudian ini aku coba matiin dulu ya, yang tadi middleware. Kita coba hilangkan dulu biar tidak pusing. Nah, sekarang misalkan di view kita bisa membuat file dengan extension AJS. Misalkan contoh kita home.ijs. Nah, di sini nih sebenarnya teman-teman kalau AJS itu ya teman-teman bisa melakukan apa? Coding HTML sih. Misalkan ini demo Express. Oke, misalkan di sini aku coba contoh aja dulu. H1. Halo. Ini dari AJS. Biar kelihatan ada H1 dan P. Hehehe gitu ya. Oke, jadi kita udah home AJS. Jadi kalau ada orang yang nge-hit slash doang, sekarang kita nggak send, tapi kita mau nge-render apa? Rest.render. Nah, di sini kita bisa masukin sebuah nama file yang ada di dalam folder views. Jadi ini nama filenya ada home.js kan? Kita bisa home.js. Oke, sekarang kalau misalnya teman-teman cek, kita hit. Oh, oke, sorry. Ini belum di running. Tadi karena udah install si Node.js. Kita running aplikasinya. Halo, ini dari AJS. Oke, udah muncul ya. Hehehe. Jadi ini udah format HTML nih. Jadi bayangin teman-teman, ini Tokopedia ya gitu. Slash apa nanti rendernya apa, slash apa nanti rendernya apa gitu. Oke, cara install Node.js di Windows gimana ya Kak? Rahmat Aulia pertanyaannya. Teman-teman bisa ke nodejs.org, kemudian ke bagian download. Nah, di sini ada yang installer Windows. Nanti silahkan disesuaikan Windows-nya yang mana. Nanti tinggal install aja. Jawab ya. Thank you. January, kalau install npm itu di setiap project diinstal atau cukup install sekali aja Kak? Oke. Sebenarnya baiknya tuh teman-teman install ketika bikin project. Jadi contohnya di folder project, nah teman-teman tuh install ya itu tuh, AJS, Express.js, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman perhatiin, tadi kayak misalkan Nodemon ya. Nodemon. Ada package yang sebenarnya cuma sekali install aja. Dia tuh diinstal global. Tandanya adalah -G, min global. Jadi kalau kayak gini, itu tuh diinstalnya sekali aja. Kalau yang lain, berarti dia diinstal setiap bikin project. Dijawab ya, January. Thank you. Kak, untuk file AJS-nya bisa lebih dari satu? Oh, tentu bisa dong. Ini kan tadi kita ada home AJS ya. Misalkan di sini bikin lagi
Kalau misalnya kita ke about deh, about.ejs. Nah, di sini di about kita ngapain nih? Ya kita sama ngerender juga. Misalkan di sini H12 about page. Oke ya, ini balik lagi kita udah bikin jadi ada 2. Kalau ke about sekarang kita nge-res.render apa namanya? about.ejs. Jadi kalian benar-benar bisa satu roots itu beda-beda. Ini contoh, kalau misalkan about page. Jadi kalian bisa bikin satu-satu. Thank you. Kak, kenapa aku pakai Nodemon jadi crash ya setelah pakai Ajax? Jadi tadi padahal aman-aman aja. Wah, itu crashnya coba diperhatiin lagi ya. Yang dimaksud crash itu apa? Mungkin pokoknya dia tuh setiap save dia akan keinstall akan refresh. Jadi ini contohnya ya. Ini aku apa ya? Ganti jadi kutip 2 deh. Nah, ini kalau di save dia langsung restart lagi sih. Ini kalau misalnya yang crash tadi harus diperhatiin lagi apakah teman-teman running di 2 terminal yang berbeda atau di terminal yang sama. Jadi tadi misalkan lagi install, ya itu jangan lupa ditutup. Mungkin takutnya ada yang lupa ditutup gitu ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Jadi Ajax itu memungkinkan kita bikin HTML page per masing-masing routing gitu. Nah, ini keren banget. Nah, jadi kita mulai ya. Ini baru yang demo yang sebenarnya. Jadi kita coba bikin aplikasi sederhana. Jadi kita bikin ini aplikasi apa ya? Aplikasi membuat list favorit Foxy gini. Kemudian tag yang kita pakai yaitu tadi kita udah Node.js, kemudian kita pakai framework Express.js, kemudian kita pakai template engine-nya si AJS, kemudian kita nanti pakai Bootstrap buat styling basic-nya. Itu ya. Coba kita langsung mulai saja. Ini kan udah setup ya. Coba aku ini hilangkan yang tidak dibutuhkan dulu. Kita coba mulai dari misalkan slash aja. Oke, ini berarti basicnya ini nih. Slash render home.js. Oke. Kemudian teman-teman bisa lihat ketika mau menggunakan Bootstrap. Bootstrap ini salah satu framework CSS yang terkenal ya. Jadi kita untuk sekarang pakai ini aja dulu. Bentar. Kita get started. Caranya gimana? Sebenarnya teman-teman tinggal tambahin link ini aja di HTML header kalian. Ini misalkan contoh di home.js ya. Misalkan bisa disisipin di sini. Gitu ya. Nah, ini udah menunjukkan bahwa nanti HTML ini udah support Bootstrap. Gitu. Misalkan ini contoh kalau misalnya mau lihat. Kita ke tadi mana? Ke home. Tuh, ini udah tuh font-nya aja udah beda. Ini font-font Bootstrap nih. Ini aku kegedean. Nah, gitu ya. Terus kalau misalnya mau contoh lagi, biasanya aku ini karena kita demonya cepet, kita coba langsung pakai komponen yang udah disediain sama Bootstrap. Contoh misalnya kita bikin navbar. Ya. Ini navbar nih ada contohnya, dia udah bikinin. Nah, ini kita karena demo, kita coba bikin yang sederhana aja dulu. Misalkan bikinnya yang mana ya? Yang ini ya. Nih ya, kita coba copy aja dulu. App.js itu hanya digunakan untuk routing atau gimana, Kak? Kalau misalnya routingnya udah banyak, ini kan nanti sebenarnya teman-teman bisa pisahkan di folder routing atau di controller, itu bebas. Jadi supaya lebih termaintain, kalau misalnya teman-teman belajar yang namanya MVC, model view controller, itu lebih baik dia dipisahkan lagi. Gitu. Kayak misalkan ngambil data dari database itu di model, routing itu di folder routing, kayak gitu-gitu. Oke, ini contoh ya, aku di app.js, kita coba bikin ini dulu aja. Ini aku kopas bener-bener dari Bootstrap ya. Tadi kita ke Bootstrap, kita ambil bagian komponen ini, navbar. Jadi ceritanya karena mengejar waktu, ini aku coba bikin namanya Firefox. Oke. Dan di sini ada home, ada fitur, ada pricing, terus di sini aku nggak butuh. Misalkan ini berarti kalau ke fitur, kita feature. Terus kalau ke pricing berarti dia ke slash
pricing. Terus kalau ke home berarti dia ke slash saja. Gitu. Coba ya, ini kita save. Sekarang home aplikasi kita jadi seperti apa? Kita refresh. Tara, tuh dia udah tuh kan. Ini udah responsif ya, Bootstrap udah bikin responsif. Aku pakai ukuran yang 175 ya. Gitu. Ini home masih isinya kayak gini. Terus kalau fitur dia nggak bisa karena kita belum handle slash features sama pricing juga kita belum handle. Kalau mau handle, teman-teman tinggal tambahin routingnya aja. Oke, kejawab ya. Kak, fungsi kode baris 9 di app apa ya? Oke, kita lihat di baris 9. Oh ini. Nah, ini maksudnya ketika kita menggunakan View Engine atau ketika ngerender, nanti ini file ini diambil di folder mana. Jadi kan karena kita ambil di folder views, jadi aku set nanti ngambilnya di folder views ya, kayak gitu. Dijawab ya. Oke. Oke, kemudian kita tadi coba slash dulu. Oke, udah ya. Nah, di sini di home harapannya kita coba bikin sebuah apa ya? Kita lihat ini lagi. Kita coba buka card yang kita bikin card-card kecil. Ini harapannya teman-teman udah sempet nyoba ya Bootstrap-nya. Jadi nggak bingung-bingung apa yang aku buat. Nah, di sini misalkan aku langsung ambil komponen yang mana ya? Misalkan yang ini deh. Ini aku coba ambil aja dulu contoh. Misalkan di mana ya? Di home. Nah, ini tadi di bagian navbar. Ini kita udah bikin. Sekarang kita bikin card sederhana. Ini ya. Dia ada row call, berarti ini harus dibungkus di div container. Oke, dan ini jadi kalau apa kelas row sama call-nya si Bootstrap tuh harus dibungkus di dalam container biar dia kerasa efeknya. Oke, ini sorry ya, ini karena kegedean mungkin layarnya jadi teman-teman lihatnya bingung. Oke, ini basic aja dulu, kita coba running. Oke, kita udah bikin card-card nih. Lihat ya, card title, card title, card title. Jadi ada 4 card. Nah, tadi di tugasnya apa kita bikin kumpulan-kumpulan data Fox. Nah, ini untuk kumpulan data ini untuk sekarang aku coba bikinnya di apa ya? Database-nya ceritanya di sini aja ya. Jadi aku bikin apa ya? Misalkan database. Ini ceritanya aku nggak sampai ngekoneksiin ke database. Jadi ceritanya bikin database ala-ala dulu. Dia itu berupa file sebuah JSON. Kemudian untuk filenya tuh paling aku ngambil dari yang aku udah bikin aja. Coba kita kopas dulu di sini. Jadi itu ada ID, ada name, sama ada image. Nah ini aku ngambilnya dari mana image-image si Fox-nya itu. Untuk yang demo kali ini aku ngambil dari random Fox. Jadi teman-teman di sini ada randomfox.cha. Jadi ini kalau misalnya di setiap kalian refresh itu sebenarnya dia akan mendapatkan apa ya? Gambar Fox yang berbeda-beda. Nah ini ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau dapat, kalian tinggal ke API-nya aja. Ini nih. Mau dapetin linknya, sorry. /fluff. Nah ini nih yang aku ambil image-nya. Oke, nah ini karena aku udah ambil, ini ada Fox A, Foxy, Foxu, Foxe, Foxo. Gitu ya. Nah ini datanya aku pengen kirim, misalkan ini namanya Foxes. Jadi Fox-nya ada banyak ya. Si Foxes ini mau dikirim ke edges tadi file edges kita. Nah enaknya di apa di edges ini sebenarnya template kita yang HTML tadi kita bisa kirim sebuah data, yaitu datanya berupa sebuah objek. Nah, datanya ini kita mau kirim sebagai apa nih? Misalkan kita kirim dia Foxes, kita kirim data si Foxes. Gitu ya. Jadi Foxes datanya Foxes. Ini kalau misalnya bingung ini misalkan from DB gitu ya. Ini aku biar nandain aja kalau ini ceritanya ala-ala dari database. Ini teman-teman tinggal, nah gitu. Jadi kita sekarang punya key Foxes yang isinya adalah from Foxes dari DB. Nah, kalau teman-teman perhatiin berarti di sini sekarang aku ngerender card-nya ini nggak apa ya?
nggak hardcode gini. Ini kan bikinnya aku maksa bikin ada berapa nih jumlahnya? Ada 4 ya. Kalau aku hapus, ini kan kolomnya cuma ada 1. Nah, aku pengen kolom ini sesuai dengan jumlah database tadi. Kita kan di database ada 5 ya. Ada 5 ini. Caranya gimana? Nah, inilah powerful-nya si AJS. Jadi teman-teman bisa dengan cara masukin dunia JavaScript kayak gini. Jadi ini maksudnya apa? Berarti sintaks JavaScript kalian bisa lakukan. Salah satu untuk nge-render satu data, teman-teman bisa melakukan looping menggunakan for let i misalkan, atau misalkan itu tadi namanya apa, foxes.lang. Ini buat yang ikut materi kemarin, mungkin ini waktu itu pakai caranya kayak gini ya, nge-looping JavaScript kan kayak gini ya. Tapi mungkin karena kita udah udah belajar ES6, jadi kita coba loopingnya caranya adalah dengan foxes.forEach. Kita mendapatkan fox. Nah, jadi ini adalah loopingan versi kerennya menggunakan ES6 for each. Kita coba bungkus dulu dia. Nah, gitu ya. Jadi ini aku nge-looping si foxes, kemudian aku dapat sebuah variabel baru namanya fox. Ya, ini udah satuan-satuan foxnya. Nah, ini yang tadinya hardcode cuma bikin 1, sekarang kita bisa bikin sebanyak jumlah foxnya itu. Itu dimasukin di scope loopingnya. Ini aku coba pisahin ya, biar teman-teman kebayang. Sini. Nah, src-nya tadi file name-nya apa? Kita bisa masukin. Kalau misalnya AJS itu, kalau value-nya mau ke render, dia pakai sama dengan, jadi misalkan fox.image. Terus kalau misalnya mau ngambil name-nya, bisa menggunakan fox.name. Oke. Misalkan di sini title-nya kita kasih namanya aja, sisanya udah bebas. Yang terjadi adalah kalau misalnya kita refresh, tuh dia sudah keren. Kan? Jadi kita udah bikin list-list fox-fox yang kita udah bikin. Gitu. Ini biar di tengah, caranya gimana ya? Caranya kita coba di sininya kali ya. Justify content center. Kita refresh. Oke, dari tengah. Udah deh, jadi kita udah membuat list fox. Oke, ada pertanyaan. Kak, AJS ini biasanya hanya digunakan untuk bikin web app sederhana ya? Apa contoh web app yang udah ada yang menggunakan dan mengaplikasikan AJS enggak, Kak? Kayak misalnya Shopee atau Tokopedia atau Medium. Kenapa harus AJS, bukan React atau Vue? Apa kelebihannya dibanding framework yang lain? Makasih. Oke, ini aku coba jawab berdasarkan perspektifku ya. Jadi, ketika kalian membuat aplikasi kayak masih sederhana, fitur-fiturnya, mungkin teman-teman nggak bisa menjadikan AJS itu sebagai alternatif. Kenapa? Ya karena dia mudah. Kalian bisa langsung membuat dengan satu folder, kalian bisa langsung bikin menggunakan AJS ini, gitu. Jadi tergantung project yang teman-teman ingin bikin. Kalau portofolio misalkan, ya teman-teman sebenarnya AJS cukup gitu. Kenapa nggak pakai React atau Vue? Itu balik lagi pasti karena fitur-fitur dari aplikasi kalian tuh banyak. Contoh, kalau misal Tokopedia tuh udah ada kolom chat, ada kategori, ada pemesanan, ada booking dan sebagainya. Itu akan apa ya? Sebenarnya maintainable-nya nanti akan berbeda. Balik lagi, aku nggak pernah ngejudge AJS sama React sama Vue itu nggak bisa disandingin bagusan mana. Sama halnya kayak HP mirip Samsung sama HP mirip iPhone gitu ya. Kita nggak tahu mana bagus, tapi pasti kalian akan merasakan. Tapi dari aku sih lebih dari banyak fiturnya. Kalau semakin banyak fiturnya, mungkin akan lebih baik dipisah menggunakan React Vue. Tapi AJS ini salah satu tools yang mungkin kalau bikin portfolio cepet gitu, Express tuh terbaik. Fast soalnya gitu. Kejawab nggak ya? Kira-kira anonymous attendee nih. Kenapa harus AJS? Jadi balik lagi tergantung fitur yang teman-teman bikin. Oke, ini udah ya, udah jadi. Udah deh.
Ini udah lumayan oke. Paling, tadinya aku mau coba handle yang method pause, cuma karena ini waktunya juga nggak banyak, mungkin, kalau misalnya ada yang bertanya mungkin baru dilakuin kali ya, gitu aja kali ya? Biar nanti nggak kebanyakan, gitu. Paling udah, jadi ini teman-teman sebenarnya selain bikin itu tadi kan aku routing, sebenarnya ada method pause. Jadi teman-teman bisa bikin misalkan di sini, app.post, jadi bisa menghandle data yang dikirim sama si siapa, si klien, nanti teman-teman bisa melakukan apa. Contoh ya ini, tanggung ya Kak, aku coba bikin Bootstrap, coba aku bikin sederhana aja deh, cepet aja. Misalkan form, where is form? Ini dia. Aku, bikin cepet aja, jadi ini aku ngambil dari sini. Misalkan aku coba bikin di home.js juga, masih sama. Ini kan tadi kita, untuk perkara yang yang card-nya. Nah, ini sekarang kita bikin form. Ini biar nggak bingung, aku hapus-hapusin dulu. Aku cuma butuh, ininya. Ini nggak usah dulu lah ya, biar lebih aman. Oke. Ih, salah. Nah, ini misalkan kita bikin Fox name. Kita mau ceritanya ini rencananya mau bikin, mau masukin data ke database kita, Fox image. Jadi mau nambahin Fox baru ceritanya gitu. Contohnya di sini, misalkan di sini kita kasih view value-nya adalah si name, salah, name, dan di sini kita kasih misalkan image. Ini kasih info biar nanti orang-orang nggak salah input. Kita mintain link. Oke, ini kita save dulu. Ini kita matiin dulu deh, belum di-handle. Kalau kita refresh, oke udah muncul ya. Misalkan di sini, misalkan justify, call 6 mungkin. Oke, dia udah lebih kecil. Kemudian kita coba tengahin, justify content center. Kita bikin dia di tengah. Refresh. Nggak ada. Justify content center. Terus kita coba bikin, udah ini aja dulu ya. Ini kita kasih ini deh, padding. Marginnya 4, biar nggak terlalu mepet. Nah, dah segini ya. Jadi ceritanya aku mau nambahin Fox baru nih ke sini. Jadi masukin namanya, misalkan Foxb, kemudian image URL-nya kita coba pakai si ini lagi. Ini, ini sih. Nah, ini dia. Ini ngambil gambarnya ya. Kita cek dulu. Pakai images apa? Oke. Random /images/ apa dia bilang? 104 JPEG. Berarti coba 7.jpg. Oke, dapat ya. Oke, jadi ceritanya kita masang jadi kita masukin link ini, namanya ini, kita submit, nanti harapannya dia langsung nambah di sini gitu. Nah, ini kan nggak terjadi apa-apa ya, kenapa? Nah, kalau dia masuk ke sini, berarti dia masuknya tadi sebagai si method get. Makanya kita harus handle dulu method post dari slash ini. Jadi si formnya kita coba isi action-nya. Jadi dari slash, kemudian metodenya kita kasih tahu dia adalah post. Oke, kemudian di sini supaya cepat aja, teman-teman bisa pasang body parser dulu, app.use express.url encoded. Ini tujuannya buat apa? Supaya mendapat data dari method post. Misalkan extended post.
Jadi ini mantranya. Ini middleware body parser. Nah, sekarang di method post sekarang kita punya yang namanya let new fox. Itu ngambil dari name-nya itu ngambil dari rec.body.name dari form name-nya, dan image itu ngambil dari rec.body.image. Nah, sekarang nih fox-nya kita push ke dalam si database ini tadi. Kan ini kita push aja dulu ya. Misalkan new fox. Kalau udah, kita res.redirect deh. Oke. Jadi sekarang kita tambahin, kemudian kita ke redirect ke slash ini lagi. Oke, aku ulang ya. Mana ya? Ini masih slash biasa. Misalkan tadi, apa tadi? Fox B. URL-nya tadi, apa sih tadi? Aku lupa. Nah, ini. Nah, submit. Nah, itu dia masuk ke bawah. Fox C. Misalkan kita coba image yang ke nomor 2, submit. Tuh, dia langsung bawah lagi. Gitu sih. Jadi intinya teman-teman bisa berinteraksi dengan web kalian, bisa langsung masukin data, kemudian dia langsung nambah, dan bikin routing gate-nya. Jadi fitur-fitur basic website sederhana sih sebenarnya udah bisa ke-handle dengan menggunakan Express dan AJS. Kak, pakai AJS nggak butuh klien berarti ya? Atau bisa pakai AJS dan bisa punya klien juga? Oke, untuk sekarang karena tadi kita metodenya masih yang basic, arsitekturnya masih yang sederhana, jadi kita nggak butuh yang namanya client side. Kita langsung dari server, langsung di-handle, langsung kirim HTML-nya. Gitu. Mungkin itu untuk yang penasaran, sisi klien, Kak itu sisi klien gimana? Terus view, React itu gimana? Itu kayaknya ada di workshop minggu depan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, ikut lagi di sesi berikutnya. Oke, kejawab ya. Oke, paling dari aku udah cukup sih sebenarnya. Jadi tadi rekamannya kita udah bikin aplikasi sederhana, nambahin data Fox menggunakan framework Express.js, kemudian HTML-nya kita pakai JS, kemudian stylingnya kita pakai Bootstrap. Paling sekian dari saya pribadi, mengucapkan minta maaf kalau misalnya ada salah atau terburu-buru atau ada kesalahan teknis. Silakan teman-teman bisa ngobrol-ngobrol mungkin, bisa email atau bisa ikuti di Wikasilo atau Wikanya. Sampai ketemu lagi. Paling udah. Thank you, thank you. Thank you. Halo, halo. Kak Yudi. Oke. Kak Wika, thank you banget Kak Wika. Sama-sama. Gimana teman-teman workshopnya Kak Wika? Udah jelas ya teman-teman, mungkin udah dapat sedikit bayang nih bagaimana sih cara untuk menggunakan Express.js tadi ya. Nah, tadi sudah dijelasin Kak Wika juga. Mungkin Kak Wika ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman kalau mau belajar kayak gini tuh gampangnya gimana? Oke, buat teman-teman yang sebenarnya pengen belajar, tadi kan udah dibilang bahwa ini adalah materi lanjutan minggu ke-7. Kalau di Hacktivate sih sebenarnya kita akan pelajari secara berurut, mulai dari awal banget sampai nanti ketemu Express.js. Teman-teman bisa belajar langsung sebenarnya dari dokumentasi resminya. Jadi ini semua open source, teman-teman bisa langsung coba, pasti di YouTube banyak. Mungkin kalau mau ikut Hacktivate juga, yuk gitu. Silakan. Halo, Yudi. Halo. Oh iya, dah. Ya. Oke, thank you Wika. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi? Oh iya, tadi sempat pertanyaan yang nggak sempat ke-handle mungkin? Ada? Mungkin kalau tidak ada, Bisa di Q&A atau di kolom chat mungkin? oke, sambil menunggu, aku ada beberapa info juga nih. Silakan. Nih teman-teman, kalau teman-teman tertarik untuk
masuk ke grup WhatsApp-nya Hacktivate. Jadi kita punya grup WhatsApp yang isinya adalah teman-teman juga yang tertarik untuk mengikuti ingin belajar programming atau ingin sharing informasi tentang teknologi dan programming atau pengen dapat update program-program terbaru di Activate atau pengen nanya-nanya tentang Activate, bisa masuk ke grup WhatsApp ini nih. Teman-teman bisa langsung scan barcode-nya atau masuk ke link di bit.ly/activate-cpi. Jadi teman-teman bisa foto screenshot aja atau bisa langsung masuk dari link-link ini ya. Jadi nanti kita akan kasih info juga nih kapan sih akan ada technical workshop selanjutnya nih, technical workshop terakhir kita di tahun ini. Jadi boleh langsung masuk aja ya teman-teman di grup ini. Next. Kita juga ada beberapa event lain. Selain technical workshop, kita juga akan mengadakan beberapa event yang seru banget di bulan Desember ini. Di hari Senin minggu depan kita akan ada Hacktivate bekerja sama dengan Startup Indonesia. Kita akan membahas mengenai the wave of digital transformation in a post-pandemic era. Jadi ini nanti kita akan membahas tentang apa sih efek dari pandemi pada para perusahaan dan para startup dan bagaimana cara para startup yang bisa bertahan sekarang nih bagaimana caranya mereka bisa survive dan bagaimana cara mereka menghadapi tantangan-tantangan terutama dari segi digital ya, karena banyak banget kan pasti yang harus berubah nih, cara kerjanya berubah, mungkin menggunakan framework yang baru atau tools yang baru. Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana cara kita bisa survive di masa era pandemi ini dan bagaimana nanti ke depannya akan berubah, nanti teman-teman bisa langsung daftar di bit.ly/dtwave. Jadi teman-teman bisa di screenshot aja atau di foto infonya, nanti teman-teman bisa daftar langsung di link ya. Oke, di minggu depan juga kita akan ada acara yang yaitu Fox Talks volume 19. Ini merupakan acara rutin kita juga, setiap bulan kita adakan. Nah, di acara Fox Talks volume 19 ini spesial banget karena kita kedatangan Riza Fahmi, co-founder Hacktivate, dan juga Sandika Galih. Mungkin teman-teman sudah sering lihat di YouTube atau di Instagram dia sering bikin konten-konten mengenai programming juga nih teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai programming trend prediction for 2021. Jadi di tahun 2021 tuh apa sih yang akan hot di programming dan teman-teman mending belajar apa sih untuk tahun 2021. Nah, nanti bisa aja nih ikut di Fox of Volume 19 ini bersama Riza Fahmi dan Sandika Galih. Teman-teman bisa langsung daftar di bit.ly/foxtalk19 ya, teman-teman. Bisa di screenshot atau langsung daftar. Stay tune juga di Instagram kita. Di hari Rabu juga kita akan adakan live di Instagram kita yaitu Talk and Code. Ini merupakan live bi-weekly kita juga. Teman-teman bisa langsung follow Instagram kita dan stay tune terus untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai program baru kita. Apa sih program barunya? Bisa langsung stay tune aja di Instagramnya Hacktivate di hari Rabu jam 16.30 sore. Oke, atau mungkin teman-teman udah dari workshopnya Mas Wika tadi udah tertarik banget nih untuk masuk Hacktivate, bisa langsung daftar juga nih teman-teman di barcode ini ya. Batch selanjutnya kita akan mulai di 4 Januari 2021, jadi teman-teman masih punya waktu nih untuk memantapkan diri dulu, mungkin kira-kira teman-teman masih ragu, masih bingung, teman-teman bisa coba explore lagi tentang apa yang tadi Mas Wika sudah ajarkan. Mungkin kalau memang tertarik dan merasa ingin mendalami lebih lanjut lagi, bisa daftar di batch 9 yang akan dimulai di 4 Januari 2021. Oke. Oke, terakhir event ini ada juga karena support dari teman-teman semua dan kita akan terus meminta support teman-teman dan kita akan improve lebih baik lagi. That's why kita akan mau minta untuk feedbacknya teman-teman atas acara ini. Kita akan teman-teman boleh scan barcode ini. Di sini kita akan minta pendapat kalian tentang workshop ini dan bagaimana sih kita bisa improve lebih lanjut lagi. Boleh langsung diisi aja teman-teman. Oke, gimana? Aku mau kembali lagi ke Mas Wika. Halo Mas Wika. Hai Yudi, ya. Jadi
banyak info yang seru-seru juga ya dari Hacktivate tadi. Tentunya, pastinya. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa langsung daftar aja ya di link yang tadi. Nanti aku akan coba display lagi di akhir acara. Oke, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi untuk Mas Wika atau untuk Hacktivate? Mansori angkat tangan nih, mungkin ingin bertanya atau gimana? Mansori Informatika. Mungkin boleh coba di chat dulu, Mas Mansori. Kita coba tunggu sebentar sambil aku coba display lagi info-info yang tadi kalau mungkin ada yang penasaran. Minggu depan Kak, kalau nggak salah tadi udah sempat disinggung ada workshop lagi. Tadi banyak yang nanya view, react, sisi side, client side itu sebenarnya dibahas di minggu depan. Oke. Ini untuk link source-nya sudah ada di komennya Kak Wika ya tadi. Untuk Node, Express, EGS, Random Talk, Bootstrap, dan NPM-nya juga. Oke, buat yang source code tadi, kalau bagi yang mau nanti akan aku share di GitHub. Nanti share-nya di grup WhatsApp ya. Jadi kalian stay tune aja di grup WhatsApp nanti bakal di-share. Oke, teman-teman. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, aku dan Wika akan undur diri dulu. Thank you teman-teman atas partisipasinya. Thank you Wika. Thank you. See you di See you. acara-acara selanjutnya ya. Jangan lupa follow di Instagram Hacktivate @HactivateID. Teman-teman bisa mendapatkan info event-event terbaru dari Hacktivate di situ. Oke, see you semua. Selamat hari Kamis. Bye-bye.